Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada pada saat ini. Biarlah kiranya kita senantiasa sehat dalam perlindungan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Oleh karena itu kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, yang masih mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang cukup terkenal dan yang banyak disukai oleh banyak orang, itu pengajaran Tuhan Yesus khotbah di bukit. Dari pasal 5 sampai pasal 7 itu bagian daripada pengajaran Yesus. Itu bagian daripada khotbah di bukit. Terkhusus di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sangat baik, yaitu mengenai bagaimana manusia membangun relasinya dengan sesama manusia, dan bagaimana manusia membangun relasi yaitu dengan Tuhan. Di mana relasi yang dibangun manusia dengan sesama manusia? Itu kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, di sana ada pengajaran Allah tentang manusia membangun relasi dengan sesamanya. Dalam ayat yang pertama di dalam kebenaran firman Tuhan sampai dengan ayat yang ke-5,
Di sana dikatakan bagaimana manusia orang-orang percaya itu tidak lagi suka menghakimi. Analogi yang dibangun oleh Tuhan Yesus di sana analogi yang sangat masuk akal. Di mana memang di dalam kehidupan banyak orang, cenderung orang akan lebih mudah melihat kesalahan-kesalahan dari orang lain daripada kesalahan dirinya sendiri. Cenderung orang akan lebih mudah menghakimi orang dengan kesalahan yang sangat kecil daripada menghakimi dirinya. Walaupun kesalahan dirinya itu sangat besar. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat pertama sampai ayat yang kelima dalam kebenaran firman Tuhan ini? Dalam membangun relasi, Yesus mengajarkan supaya jangan ada orang percaya itu menghakimi. Supaya orang percaya itu jangan ada kemunafikan di dalam kehidupannya. Tapi orang percaya lebih cenderung harusnya introspeksi diri. Karena dengan introspeksi diri, kita akan melihat kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah. Tapi kalau kita hanya sebatas mencari-cari kesalahan daripada orang lain, maka kebenaran itu sendiri akan tertutup bagi kita. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya dalam ayat yang ke-6, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus juga memberikan sebuah pengajaran yang menarik. Yaitu Yesus menasihatkan supaya jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Ini memang realitas yang sangat pas dalam kehidupan kita. Apa barang yang kudus? Ibaratnya, kalau kita kasih Alkitab, nama anjing gak ada gunanya. Kalau kita kasih juga mutiara atau emas kepada babi gak ada gunanya. Akan percuma. Sebenarnya ini sebuah analogi yang dibangun oleh Yesus. Yesus sebenarnya ingin menekankan di dalam pengajarannya ini bahwa ada orang-orang tertentu yang sama cemarnya dengan anjing atau babi. Orang-orang seperti ini yaitu orang-orang yang menolak barang yang kudus, yang menolak firman Allah, yang menolak hikmat Allah, yang menolak keselamatan daripada Kristus itu sendiri. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang pencemooh yang menganggap bahwa kebenaran firman Tuhan itu atau Yesus itu adalah kebodohan. Maka kalaupun kita mengajarkan tentang kebenaran firman Allah kepada mereka, oleh karena kebebalan yang ada dalam diri mereka, maka orang-orang demikian akan tetap menolak. Maka Yesus katakan jangan berikan, percuma. Ini sama dengan seperti ini Bapak Ibu. Sederhananya di dalam dunia sekarang, apalagi dunia digital, kita sering sekali banyak dipertontonkan debat-debat yang terjadi antara orang Kristen dan orang yang tidak Kristen. Nah, yang mereka perdebatkan tolak ukur yang mereka buat adalah tolak ukur kebenaran mereka sendiri, tanpa masuk kepada kebenaran daripada orang lain. Apapun yang kita katakan kepada orang-orang yang di luar daripada Kristen, kita katakan ibaratnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu akan percuma. Karena apa? Karena bagi mereka sudah ada kebenaran tersendiri bagi mereka. Jadi percuma kita sampaikan kepada mereka. Itulah sebenarnya contoh yang Yesus berikan di dalam ayat ke-6. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, relasi yang kedua yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya dalam perikop kita pada saat ini, yaitu tentang hal pengabulan doa. Di mana Yesus percaya bahwa ketika manusia membangun relasi yang sangat intim dengan Tuhan, di mana ketika manusia membangun hubungan yang sangat baik dengan Tuhan, di mana ketika manusia benar-benar mempersembahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka apapun yang diminta akan diberikan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Di sana jelas dikatakan oleh Yesus bahwa orang yang meminta akan mendapatkan, akan menerima, orang yang mencari akan mendapatkan, orang yang mengetuk pintu baginya akan dibukakan. Orang yang mencari, orang yang meminta, orang yang mengetuk.
Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan ada hubungan yang sangat baik dengan Allah. Lalu dibandingkan oleh Yesus dalam pengajarannya itu. Sedangkan manusia yang notabene-nya adalah manusia-manusia berdosa, tahu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Ini hal yang sangat masuk akal. Apalagi Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang begitu peduli kepada kita, Allah yang begitu berkorban bagi kita di dalam Yesus Kristus. Jangankan yang kita minta akan diberikan, yang tidak kita minta sekalipun Tuhan berikan. Manusia tidak pernah meminta kepada Tuhan itu untuk menjadikannya sebagai juru selamat, atau meminta supaya Yesus itu disalibkan. Tidak pernah kita meminta hal itu. Tapi lebih daripada yang kita mintakan itu Yesus berikan. Dia mau berkorban. Nah, itu semuanya menunjukkan cinta kasih Allah yang begitu luar biasa bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan ini sampai sebuah tema yang sangat menarik bagi kita. Yaitu setiap orang yang meminta akan menerima. Lalu sebagai orang percaya, apa yang kita minta di dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu, sebagai orang percaya, yang harus kita minta di dalam kehidupan kita yaitu bukan meminta kita sebagai orang yang ibaratnya menyombongkan diri atau lain sebagainya. Tapi kita meminta kepada Tuhan supaya sekiranya ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ada orang yang menghakimi kita, ada orang yang menjulitin kita, atau ada orang yang tidak suka kepada kita. Kita jangan menghakimi mereka. Tapi yang kita minta adalah bagaimana Allah mau mengampuni mereka atas segala kesalahan mereka. Bagaimana Allah yang kita minta daripadanya supaya Tuhan itu membuat orang-orang yang menghujat kita ini supaya mereka bertobat. Artinya Bapak Ibu, kalaupun ada orang yang menghakimi kita pada saat ini, kita tidak tahu kenapa mereka menghakimi kita. Kita jangan balaskan Bapak Ibu. Kita jangan katakan Tuhan akan membalaskannya. Tapi yang kita minta dalam doa permohonan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menyadarkan mereka. Apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia di kayu salib. Dia tetap katakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus pada saat itu sudah disalibkan. Tapi Yesus katakan hal itu. Maka kita juga harus demikian sebenarnya Bapak Ibu. Ketika kita dihakimi oleh dunia ini karena kita hidup benar, maka yang kita minta supaya Allah tetap berbelas kasih, supaya Allah tetap mengampuni, supaya Allah tetap mengasihi mereka. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita juga mau diingatkan, yaitu supaya yang kita minta kepada Tuhan, yaitu hikmat yang begitu luar biasa. Supaya kita lebih berhikmat menjalani setiap kehidupan ini. Sehingga kita tahu mana yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan kita langsung ibaratnya ketika kita diberikan waktu untuk meminta. Langsung kita minta kekayaan. Langsung kita minta kehormatan. Langsung kita minta kesuksesan dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja sah. Itu memang tidak ada yang melarang. Tapi ada yang jauh lebih penting dari semuanya itu. Yaitu supaya kita meminta kepada Tuhan sebuah hikmat yang begitu luar biasa. Sebuah hikmat yang akan menuntun kita untuk berjalan tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir sekali, firman ini mau mengajar kepada kita semuanya. Bagaimana orang yang meminta kepada Tuhan akan menerima. Ini sebuah keyakinan kepada kita masing-masing. Jangan lagi ada keraguan bagi kita untuk meminta kepada Tuhan dalam doa kita. Sama seperti yang dikatakan rogate berdoalah. Maka di dalam doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan, di dalam doa yang kita ucapkan kepada Tuhan,
itu merupakan bagian daripada kesadaran kita supaya Tuhan benar-benar mengendalikan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda yang memiliki seorang ayah yang sangat kaya. Ketika si pemuda itu meminta kepada ayahnya, yaitu harta, supaya diberikan oleh ayahnya kepadanya. Tapi si ayah tidak mau memberikan. Si ayah hanya memberikan sebidang tanah, lalu memberikan sebuah cangkul kepadanya. Pemuda tersebut heran. Kenapa ayah memberikan kepadaku tanah yang kosong dengan cangkul? Sementara ayah mempunyai banyak harta. Harta itulah berikan kepadaku. Dengan harta ayah pun tanpa aku bekerja, maka aku akan tetap kaya. Tapi si ayah katakan, aku tidak akan memberikan harta kepadamu lebih daripada tanah ini sama cangkul ini. Kalau kau mau hidup, usahakan tanah ini. Si anak pertama tidak mengerti akan apa maksud daripada ayahnya. Tapi oleh karena ayahnya tetap menyuruhnya hanya memberikan cangkul sama tanah, sama sawah itu, mau tidak mau, si anak bekerja di sana. Nah, apa yang terjadi? Si anak bekerja siang dan malam. Dan itu terus dia lakukan. Sampai akhirnya dia menanam jagung, jagungnya berhasil. Di kemudian hari dia menanam cabai-cabainya berhasil. Di kemudian hari, apa yang dia tanam semuanya berhasil. Lalu tanpa disadari, si anak tersebut sudah mempunyai banyak uang. Lalu ayahnya katakan, inilah yang kuberikan kepadamu. Kalau aku memberikan harta itu akan habis. Kalau aku memberikan duit-duit itu akan habis. Kalau aku memberikan mobil-mobil itu akan rusak. Tetapi aku memberikan kepadamu sebuah hikmat. Supaya hikmat yang kuberikan kepadamu dengan bekerja keras, maka itu tidak akan pernah habis. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Yesus juga memberikan kepada kita di luar daripada yang kita inginkan. Di luar daripada yang kita minta. Karena Yesus memberikan nyawanya sendiri bagi kita. Dan pengorbanannya itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam firman ini kita mau diajak supaya setiap orang di dalam kehidupannya dengan yakin dan percaya meminta kepada Tuhan. Maka hanya orang yang meminta kepada Tuhanlah, orang-orang tersebutlah akan menerima sesuai dengan yang mereka minta, sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami benar-benar melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami minta kepada Tuhan, kami yakin Tuhan akan berikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Shalom, Tuhan memberkati.